Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Angelina Tasa, NPM 2141004. Di sini saya akan membuat tugas video presentasi dari mata kuliah EPID penyakit berbasis lingkungan dengan mengambil tema penyakit yaitu demam tifoid. Demam tifoid atau tifoid adalah penyakit infeksi sistem akut yang disebabkan oleh infeksi salmonella typhi, yang mana organisme ini masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh feses dan urin dari orang yang terinfeksi kuman salmonella typhi menurut Dorner dan Sudat tahun 19. Selanjutnya yaitu ada etologi demam tifoid. Etologi demam tifoid ini, bakteri ini dapat mati dengan pemanasan suhu 60 derajat Celcius selama 15-20 menit. Lalu salmonella typhi ini adalah bakteri yang berbentuk batang gram negatif yang menyebabkan demam tifoid. Salmonella typhi ini juga merupakan salah satu penyebab infeksi tersering di daerah tropis, khususnya di tempat-tempat yang hygiene sanitasinya kurang atau buruk. Nah, salmonella typhi ini mempunyai 3 macam antigen, yaitu antigen O, antigen somatik, yang kedua ada antigen H atau antigen flagella, yang ketiga ada antigen V. Selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala. Dalam minggu pertama, demam ini cenderung terus meningkat, terutama setiap di sore hari dan malam hari. Keluhan dan gejala demam ini seperti nyeri otot, nyeri kepala, mual, batuk, epitaksis, atofasis, atau diare, perasaan tidak enak di perut juga dirasakan oleh penderita. Lalu di minggu kedua, yaitu gejala sudah semakin jelas, berupa demam, lidah yang khas atau putih, kotor di pinggiran perni, hepatomegali, metorismus, dan penurunan kadar kesadaran. Selanjutnya yaitu ada gejala demam tifoid. Nah, yang pertama itu pada anak-anak, inkubasi antara 5-40 hari dengan rata-rata 10-14 hari. Demam menggigil sampai akhir minggu pertama. Demam turun pada minggu keempat, kecuali demam tidak ditangani. Lagi demam pagi menyebabkan shock, stupor, koma, pulang muncul pada hari ke-7-10, bertahan selama 2-3 hari. Selanjutnya yaitu demam kepala dan perut, kembung, mual, muntah, diare, dan konstipasi. Selanjutnya pada pusing, bradikardi, nyeri otot, batuk, epistaxis, dan lidah yang berselaput atau kotor di tengah pipi dan ujung merah serta tremor. Selanjutnya yaitu ada faktor atau reservoir lingkungan yang mempengaruhi penyakit ini, yaitu penularan penyakit demam tifoid itu oleh basil salmonella typhi ke manusia melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh feses dan urin dari penderita tifoid, yang mana ada 2 sumber penularan tifoid, yaitu penderita demam tifoid dan yang kedua karier demam tifoid, yang mana karier demam tifoid itu ada 4. Yang pertama hortikarier atau inaparent, dan yang kedua inkubator karier masa tuntas, yang ketiga konvals karier baru sembuh klinis, dan yang keempat kronis karier atau menahun. Selanjutnya yaitu ada triad epidemiologi. Yang pertama ada hostnya ini adalah manusia sebagai reservoir bagi salmonella typhi. Terjadi penularan salmonella typhi sebagian besar melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman yang berasal dari penderita karier, yang biasanya keluar bersamaan dengan tinja atau urin si penderita. Selanjutnya yaitu ada environment. Environment ini lingkungannya, yang mana merupakan penyakit infeksi yang dijumpai secara luas di daerah tropis, terutama di daerah dengan kualitas sumber air yang tidak memadai dan standar hygiene yang rendah. Lalu yang selanjutnya itu ada agent. Agent ini adalah bakteri yang disebabkan oleh salmonella typhi dengan jumlah kuman yang menimbulkan infeksi adalah sebanyak 105-195 yang tertelan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Semakin besar jumlah salmonella typhi yang tertelan, maka semakin pendek masa inkubasi penyakit demam tifoid ini. Selanjutnya yaitu ada riwayat alamiah penyakit demam tifoid. Yang pertama ada tahap patogenesis, di mana salmonella ini menyebar melalui makanan, urin, feses, menjadi penderita yang kemudian secara pasif terbawa oleh vektor, yaitu lalat atau kaki-kaki lalat dan juga debu. Lalu lalat tersebut kemudian mengkontaminasi makanan, minuman, sayuran, maupun buah-buahan segar yang kemudian dikonsumsi oleh orang sehat. Apabila tidak terjadi kebersihan mengandung makanan tersebut, maka akan menyebabkan invasi ke seluruh tubuh. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap patogenesis, di mana perjalanan penyakit salmonella ini melewati beberapa proses, di mana dimulai dengan masuknya bakteri melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi melalui mulut dan feses. Tubuh kemudian menyusun mekanisme pertahanan melalui berbagai proses respon imun, baik lokal maupun sistemik, spesifik dan non-spesifik, serta humoral dan seluler, itu menurut Tumbeleka AR 2003. Selanjutnya yaitu ada tahap post-patogenesis, di mana kekambuhan atau refleks dapat terjadi 10% dari demam tifoid yang tidak diobati. Kunci dari kematian bakteri salmonella typhi ini adalah dengan menggunakan pengobatan antibiotik yang sesuai penderita dari kasus karier
bakteri Salmonella STD sudah menetap dan menjadi kronis. Lalu yang selanjutnya itu ada penularan atau transmisi dengan tifoid. Yang pertama itu melalui food, makanan. Yang kedua ada flu, jari atau jari tangan atau tubuh. Yang ketiga ada vomitus, yaitu muntah dari si penderita dengan tifoid. Yang keempat ada koala yang membawa dari bekas pembahan si penderita dengan tifoid atau dari feses dengan tifoid tersebut yang menyentuh makanan sehingga terkontaminasi yang menggunakan dengan tifoid. Lalu yang terakhir yaitu ada feses dari tinja si penderita tersebut. Selanjutnya yaitu ada masa inkubasi, di mana periode inkubasi ini terjadi selama 7-14 hari. Bakteri dalam pembuluh ini menyerang ke seluruh tubuh dan berkolonisasi dalam organ-organ sistem reticuloendothelial, yakni di hati, limpa, sumsum tulang. Kuman ini juga dapat melakukan replikasi dalam makrofag. Setelah periode replikasi, kuman akan disebarkan ke dalam sistem peredaran darah dan menyebabkan bakteri sekunder, sekaligus menandai berakhirnya periode inkubasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada upaya pencegahan dengan tifoid, yaitu pencegahan primer, di mana meliputi yaitu melakukan penyuluhan tentang kebersihan diri seperti CPNS, cuci tangan lalu memotong kuku secara berkala agar terhindar dari bakteri atau kuman, dan cara memasak yang benar serta menyajikan makanan dengan benar. Selanjutnya yaitu ada pencegahan sekunder yang dapat dilakukan dengan mendiagnosa secara dini dan mengadakan pengobatan yang cepat dan tepat. Pencegahan sekunder ini dapat berupa penanganan penderita maupun karier melalui peningkatan usaha surveillance demam tifoid, perawatan umum dan nutrisi yang cukup, serta pemberian antimikroba atau antibiotik yang tepat. Lalu selanjutnya itu ada pencegahan tersier, yang mana upaya ini dilakukan untuk mengurangi keparahan akibat komplikasi demam tifoid tersebut. Apabila telah dinyatakan sembuh dari penyakit demam tifoid, sebaiknya tetap menerapkan pola hidup sehat sehingga imunitas tubuh tetap terjaga dan terhindar dari infeksi demam tifoid. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.